Jakarta Selatan merupakan salah satu kota administrasi di wilayah DKI Jakarta. Jakarta Selatan tergolong kota administrasi paling kaya dibandingkan dengan wilayah lain di Jakarta. Karena banyak berdiri perumahan mewah, perkantoran, dan pusat bisnis. Jakarta Selatan lahir dari rahim Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta nomor 1B3-1-1-66, di mana penataan wilayah administratif pemerintahan Kota Praja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya wilayah administrasi Kota Madya Jakarta Selatan. Maka hal ini juga tentunya membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai. Sebelum keputusan gubernur itu diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat kantor Pemerintahan Kota Baru Kebayoran Baru yang beralamat di Jalan Hangleker 1, nomor 5, yang dikepalai oleh seorang kepala kantor dan berada langsung di bawah urusan Pemerintahan Umum atau UPU, Departemen Dalam Negeri, di mana pejabatnya diberi kedudukan setingkat wedana. Kepala Kantor Pemerintahan Kota Baru Kebayoran Baru tersebut dijabat oleh almarhum H. Mokhtar Zakaria dengan almarhum HMA Adi Wijaya sebagai asisten wedana. Bangunan kantor dibangun pada pertengahan tahun 1964 di atas tanah negara ex-PCK seluas 3.000 meter persegi. Namun karena keadaan situasi politik dalam negeri saat itu tidak menentu, akibat adanya peristiwa G30 SPKI, maka penggunaan kantor tersebut baru dimulai tahun 1966. Pada saat itu, struktur pemerintahannya terdiri dari 4 direktorat ditambah dengan kantor sosial, BPN, kantor statistik, dan kantor lainnya dengan jumlah perkiraan pegawai sekitar 1.000 orang pada tahun 1971. DKI Jakarta pada khususnya mempunyai konsekuensi positif akibat pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan bangunan kantor yang lebih representatif, sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban umum. Pembangunan fisik kantor wilayah administrasi Kota Madya Jakarta Selatan di Jalan Trunojoyo yang berdekatan dengan Bundaran CSW atau Central Station Wederopbow, atau di bekas kantor Jawatan Pekerjaan Umum Kota Praja Jakarta. Arol dengan luas tanah sekitar 2 hektar tersebut, termasuk gedung ASEAN dan kantor Cipta Karya sekarang, digunakan untuk penampungan truk-truk, mesin gilas, alat-alat berat, material, batu-batuan, aspal, dan tempat tinggal pegawai golongan 1. Bangunan pertama gedung kantor Wali Kota Madya di Jalan Trunojoyo nomor 1 dibangun semasa jabatan Wali Kota Madya almarhum H. Mokhtar, yaitu Blok 4 berlantai 5. Bangunan tersebut mulai ditempati sejak tahun 1972 dengan jumlah pegawai saat itu 1.161 orang. Sedangkan keseluruhan jumlah pegawai adalah 3.406 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan. Tahun 1987, saat Wali Kota Madya dijabat H. Mokhtar Zakaria, berhasil dibangun Blok 5 yang berlantai 8. Jumlah unit organisasi yang ada saat itu berjumlah 22 unit dengan jumlah pegawai 1.787 orang. Jumlah pegawai 4.420 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan. Pada tahap selanjutnya, pembangunan blok-blok lainnya dilakukan secara bertahap. Hingga kini, gedung kantor tersebut masih terus dipergunakan, walaupun nomenklatur kantor wilayah administrasi berubah di tahun 1991 menjadi kantor Wali Kota Madya Jakarta Selatan. Sejarah Jakarta Selatan, kota administratif terkaya di Jakarta.